Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Tia Rahman, NIM 1914080034. Di sini saya akan membacakan review video materi tentang metodologi penelitian. Resume saya yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning. Manajemen sistem pembelajaran daring merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internal. E-learning. Pembelajaran e-learning adalah pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media elektronik, disampaikan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet. E-learning, model pembelajaran e-learning merupakan sebuah terobosan baru di bidang pengajaran. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas. Karakteristik tentang e-learning di perguruan tinggi dan sekolah itu memanfaatkan jasa teknologi dosen dan mahasiswa atau guru dengan siswa. Memanfaatkan keunggulan komputer, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, memanfaatkan jadwal pembelajaran yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Karakteristik daring. Pembelajaran daring yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka tapi melalui platform yang telah tersedia. Latar belakang. Sejak kasus COVID-19 mulai meningkat, sekolah atau universitas tidak lagi melakukan aktivitas seperti biasa karena pemerintah memperlakukan sistem di rumah saja. Subtopik selanjutnya. Trend in International Mathematics and Science Study. Trends in International Mathematics and Science Study adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA). Secara umum, TMS bertujuan memantau hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa dalam bidang matematika dan sains. Tujuan utama TMS adalah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika. Subtopik selanjutnya. Program for International Student Assessment atau PISA. PISA merupakan program untuk mengukur prestasi bagi anak usia 15 tahun pada bidang kemampuan matematika, sains, dan literasi membaca. Penilaian dilakukan oleh PISA dilakukan 3 tahun sekali dengan fokus pada pendidikan suatu negara. Penilaian PISA memotret keterampilan kognitif yang diukur pada aspek literasi untuk memetakan kemampuan mengolah informasi dan menerapkan pengetahuan pada konteks baru. Subtopik selanjutnya. Generasi Z. Generasi Z adalah merupakan generasi yang hidup di zaman teknologi. Di zaman ini, aplikasi komputer mulai berkembang sehingga segala sistem yang ada mulai dilakukan dengan metode komputerisasi. Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Timbulnya generasi Z. Kemajuan zaman juga menyebabkan komposisi tiap penduduk berubah. Komposisi kelompok baby boomers mulai menurun jika terkait dengan usia produktif dan komposisi angkatan kerja. Generasi Z lahir saat teknologi sedang berkembang. Subtopik selanjutnya. Literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan untuk memahami konsep dan proses sains serta memanfaatkan sains untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian literasi sains.
Yang pertama, kompetensi sains meliputi menjelaskan fenomena ilmiah. Yang kedua, pengetahuan sains. Yang ketiga, konteks aplikasi sains. Yang keempat, sikap sains. Fokus literasi sains memfokuskan pada membangun pengetahuan siswa untuk menggunakan konsep sains secara bermakna. Literasi sains adalah kemampuan memahami konsep-konsep dan prinsip sains, menggunakan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan sains untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, serta pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam mengatasi isu-isu berbasis sains. Aspek literasi sains yang pertama, pengetahuan sains, yang kedua, penyelidikan sains, yang ketiga, sains sebagai cara mengetahui penekanan pada pemikiran penalaran, yang keempat, interaksi sains teknologi masyarakat. Subtopik selanjutnya, KPS. Keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan adaptasi dari keterampilan yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyusun suatu konsep, menyelidiki suatu masalah, dan membuat kesimpulan atas masalah tersebut. Keterampilan proses sains dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Penyusun pokok uji KPS sebaiknya memilih satu konsep tertentu, lalu menyajikan sejumlah informasi yang perlu diolah. Karakteristik pokok uji keterampilan proses sains. Uji keterampilan proses sains tidak boleh disertai dengan uji konsep karena terdapat bedaan yang mendasar antara keterampilan proses sains dan juga uji konsep. Yang kedua, mengandung sejumlah informasi yang harus diolah responden atau siswa. Yang ketiga, aspek yang akan dikelola harus jelas dan hanya mengandung satu aspek saja. Subtopik selanjutnya, keterampilan abad 21. Keterampilan abad ke-21 merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir di abad ke-21. 4 keterangan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik: critical thinking, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Pendidikan di abad 21 telah mengalami perubahan yang ditandai dengan mengembangkan literasi baru seperti literasi digital, literasi informasi, media. Keterampilan abad 21 paling tidak terdiri atas keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, serta komunikasi. Pentingnya keterampilan belajar abad 2001 sebagai tuntunan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara memperbaharui kualitas pembelajaran dan juga kolaborasi pembelajaran. Subtopik selanjutnya, hakikat IPA. Hakikat IPA dibangun atas dasar sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. IPA sebagai pengetahuan berarti juga sebagai produk ilmiah yang dihasilkan dari proses investigasi. Hakikat IPA merupakan makna alam dari berbagai fenomena atau perilaku, karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Hakikat sebagai produk dan proses tidak bisa dibedakan atau dipisahkan karena produk dan proses mempunyai hubungan terikat satu dengan yang satu lainnya dalam melakukan pengamatan ilmiah. Karakteristik IPA. IPA mempunyai nilai ilmiah, yaitu IPA dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur berdasarkan penelitian sebelumnya. Subtopik selanjutnya,
digital. Generasi digital. Generasi digital native atau disebut dengan istilah generasi Z atau Internet Generation adalah generasi manusia yang lahir dari tahun 1944 sampai tahun sekarang. Karakteristiknya, menikmati aktivitas dalam lingkungan yang serba online. Cara mendapati informasi, memungkinkan informasi diperoleh secara instan. Dalam melakukan aktivitas, cenderung bekerja dengan multitasking atau secara paralel. Yang keempat, lebih suka memproses informasi visual secara dinamis, menikmati informasi berbentuk gambar interaktif. Generasi digital natif lahir setelah tahun 1980. Siswa ini merupakan siswa yang aktif dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, perlu dirancang sebuah model pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka supaya proses pelajaran dapat berjalan secara aktif. Subtopik selanjutnya, generasi alfa. Generasi alfa merupakan anak-anak yang dilahirkan oleh generasi milenial, generasi yang paling akrab dengan teknologi digital dan generasi yang diklaim paling cerdas dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Sebutan generasi alfa muncul pada tahun 2005. Nama ini ditentukan dari hasil survei yang diadakan oleh Mark McCrindle, seorang analisis sosial dan demografi. Generasi alfa juga memberikan dampak pada dinamika dunia dengan mudahnya akses dan komunikasi secara global. Generasi alfa disebut memiliki potensi lebih tinggi untuk sukses di industri digital jika dibandingkan dengan generasi Z. Sekian subtopik pertama.